Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di sahihnya. Maka ucapan yang disebutkan tadi dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita bacakan sanadnya dari Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Ali ibnu Abdullah. Siapa Ali ibnu Abdullah? Gurunya Imam Al-Bukhari di sini, Al-Madini. Berarti Imam Ahmad pun istafada dari Ali Al-Madini. Lianna Ali ibnu Al-Madini di tabaqah yang ke-9. Maka Imam Ahmad pun mengambil ilmu darinya. Wa min babil aula Al-Bukhari. Wa huwa min masyayikh Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ali ibn Abdullah wa kadzalika huna Imam Ahmad yarwi an Ali ibn Abdullah Al-Madini Hayatul Wadi. Haddatsana Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman. Mu'tamir ibnu Sulaiman ma'ruf thiqah. Qala qara'tu ala Al-Fudail ibni Maisarah, rawi yang thiqah. Ana hadis Abi Hariz. Ana Abu Burdah hadatsahu an hadis Abi Musa. Maka Abu Burdah anaknya Abu Musa sahabi thiqah. Tinggal permasalahan sekarang Abu Hariz. Maka Abu Hariz di sini mahaluh. Abu Hariz dia Al-Kufi Al-Basri telah didhaifkan oleh para ulama. Berkata Ahmad ibnu Adi, yakni Ibnu Adi, amatu mayarwihi la yutabi'hu alaihi ahadun. Kebanyakan periwayatan hadis dia tidak mempunyai ulama hadis yang mengikutinya. Maksudnya selalu berkesendirian. Di antaranya hadis ini. Hadis ini berkesendirian dari periwayatan Abi Musa al-Asy'ari. Wa qala Abu Daud As-Sijistani, berkata Abu Daud, penulis kitab Sunan Abi Daud, dhaifun laisa hadithuhu bisyai'. Maka dia rawi yang dhaif dan hadisnya tidak ada apa-apanya. Berkata Ahmad ibnu Hanbal, hadithuhu munkar, dhaif. Maka hadis-hadisnya selalu berkesendirian dan dia dhaif. Dan begitupun Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan mendhaifkannya. Berkata Ahmad ibnu Su'aib An-Nasa'i dhaif laisa bil qawi. Dia tidak kuat periwayatannya. Dan begitupun Yahya ibnu Ma'in mengatakan dhaif. Maka kesimpulannya rawi ini rawi yang dhaif. Maka kalau rawi ini dhaif, berarti hadis ini hadis yang dhaif dari jalan Abi Musa al-Asy'ari. Ada siapa? Ada Abu Hariz. Dan Abu Hariz tadi didhaifkan sehingga khabar ini dhaif. Walakin alhamdulillah lahu syahid. Ma makna syahid? Apa makna syahid? Datang dari sahabat yang lain. Tadi dari sahabat siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Maka sekarang datang dengan lafaz yang hampir sama, maknanya mendekati, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Abu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannah sahibu khams. La yadkhulul jannah sahibu khamsin. Tidak akan masuk surga 5 orang. Kalau tadi 3 orang, sekarang ditambah 2. Jadi 5 orang. Pertama, mudminu khamr. Sama, seperti lafaz tadi. Orang yang kecanduan miras. Wala mu'minun bisihr. Dan tidak akan masuk orang yang beriman kepada sihir. Ini dia poinnya, pendalilan. Bahwa dia percaya dengan para dukun. Dan mempunyai dukun. Dan juga qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim tadi telah sama lafadznya. Di sini 2 tambahan, wala kahin, tidak juga mempercayai kepada dukun. Nah, di sini ada 2 lafadz faidahnya. Pertama, mempercayai sihir, dan yang kedua datang kepada dukun. Maka di sini lafadznya menjadi 5 karena ditambah datang kepada dukun, mempunyai dukun. Maka disinilah poin pendalilannya, menjadi penguat lafaz dan juga datang kepada mengimani sihir dan datang kepada dukun. Berarti 4 ditambah dukun tadi. Yang kelima lafaznya Mannan. Apa makna Mannan?
Makna manan adalah seseorang manusia yang mana dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian dia mengungkit-ungkitnya. Baik mengungkit-ungkitnya itu memang benar atau mengungkit-ungkitnya tidak benar. Maka dia mengatakan, aku yang telah menjadikan kamu sukses. Aku yang telah menjadikan kamu menjadi orang. Coba kalau bukan karena aku, maka kamu akan menjadi pengemis, akan menjadi pemuda jalanan. Tapi karena aku membiayai kamu sekolah, membiayai kamu kuliah, dan kamu sekarang mempunyai pekerjaan, maka kamu menjadi orang, bukan menjadi reptil atau insek serangga misalnya. Maka orang ini dinamakan manan, meskipun dia benar telah memberikan kepada orang ini, maka dia telah berdosa dan tidak masuk surga. Maka bagaimana orang-orang yang malah salah? Kamu bagaikan orang Israel yang datang ke negeri Filistin. Kamu bukan orang sini, tetapi sekarang menjadi demikian dan demikian, yang bukan berlandaskan apapun. Atau kamu dulunya tidak mempunyai tempat, sekarang mempunyai tempat. Sekarang kamu datang ke tempat kami berimigrasi ataupun bertransmigrasi. Padahal itu bukan dari dia. Dari Presiden Soeharto misalnya mendatangkan dia dan sebagainya. Maka bukan dari dia pribadi, ataupun memang benar dari dia pribadi, dia yang menyekolahkan dan dia yang membiayai kuliah, maka semuanya dinamakan manan. Baik yang benar manannya atau dia mengaku-ngaku manan, maka semuanya berdosa dan tidak akan masuk surga. Maka orang-orang yang manan tidak akan masuk surga, maka jauhilah sifat manan. Karena sifat manan sifat yang buruk, akan menyakiti orang yang kita berikan. Maka orang yang selama ini kita berikan kebaikan, kita ungkit-ungkit terutama di saat berseteru. Karena kalau tidak berseteru ngapain ngungkit-ngungkit? Maka di saat berseteru, kamu ini gak tahu diuntung. Kalaulah bukan karena aku, kamu bla bla bla. Kamu ini bagaikan kacang yang lupa dari kulitnya dan sebagainya. Maka manan ini perbuatan dari keharuman dan disebutkan masuk kepada api neraka. Maka jangan sekali-kali kita melaksanakan manan kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita yang kita berbuat baik kepadanya. Maka biarlah pahala kita ini terus berjalan. Kalau kita mengungkit-ungkitnya, membuat marah dari orang, dan Allah akan memutuskan pahala, dan bukan hanya memutuskan pahala saja, tetapi masuk kepada hadis perkara yang akan menyebabkan masuk api neraka. Maka inilah 5 tambahan atau 2 tambahan dari hadis Abu Musa. Maka hadis Abi Sa'id Al-Khudri, la yadkhulul jannah sahibu khams, tidak akan masuk surga 5 orang. Orang yang mudminu khamr, kecanduan miras, dan juga orang yang beriman kepada sihir, dan orang yang mempunyai dukun. Maksudnya sedikit-sedikit pergi ke dukun, sedikit-sedikit pergi ke dukun, wala qati'ur rahm, dan juga yang memutuskan dari silaturahmi, dan yang terakhir kelima wala mannan, dan orang-orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya kepada saudaranya. Maka hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Al-A'mash an Sa'id atau Sa'ad At-Ta'i an Atiyah Ibni Sa'ad an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini riwayat yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Mahaluh, bagaimana keadaannya wahai saudara-saudara? Di sini sahih atau dhaif? Dhaif dikarenakan ada Al-A'mash mudallis. Dan yang kedua Atiyah Ibnu Sa'ad. Dan ini Atiyah Ibnu Sa'ad faidah, dia adalah Al-Aufi. Maka silsilah Al-Aufin yang sering kita riwayatkan di tafsir At-Tabari, silsilah Al-Aufin dari Ibnu Abbas, di sini dia. Siapa? Atiyah Ibnu Sa'ad.
yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Maka ini ujungnya. Maka mahaluh Atiyah ibnu Sa'ad al-Aufi. Atiyah ibnu Sa'ad al-Aufi masyhur dengan kunyahnya Abul Hasan al-Aufi, maka dia rawi yang dhaif. Telah didhaifkan oleh para ulama, berkata Abu Hatim Ar-Razi, dhaifun yuktabu hadithuhu. Maknanya ditulis hadisnya jika datang dari riwayat yang lain. Berkata Abu Zur'ah, layyinun, hadisnya lemah. Berkata Abu Daud As-Sijistani, laisa billadhi yu'tamad alaihi. Dia bukan orang yang kuat, dijadikan tumpuan hadisnya. Berkata Imam Ahmad, dhaiful hadis, hadisnya dhaif. Berkata An-Nasa'i, dhaif. Dan berkata juga Ibnu Adi, ma'adhafihi yuktabu hadithuhu. Maka dengan dhaifnya dia masih ditulis hadisnya jika datang dari periwayatan yang lain. Dan dulu Sufyan Ats-Tsauri mendhaifkannya. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, thiqatun insyaallah man la yuhtaju bih. Dari orang-orang yang tidak dibutuhkan hadisnya jika dalam keadaan berkesendirian. Berkata Yahya ibnu Sa'id al-Qattan dhaif. Berkata Yahya ibnu Ma'in dhaifun. Wa yuktabu hadithuhu. Ditulis hadisnya jika datang dari jalan yang lain. Ini sifat dari Atiyah ibnu Sa'ad al-Aufi yang di ujungnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari silsilah al-Aufiyin. Wa huwa kadzalik mudallis. Maka dia selain itu juga mudallis. Maka sudah dhaif juga mudallis. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, hadis yang ada pada kita di dalam matan dari Abi Sa'id Al-Khudri, naqul hadal hadis rawa Imam Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi dhaifun min hadat tariq. Walakin yartaqi ila hasan li ghairihi min tariq Abi Sa'id Al-Khudri. Maka hadis ini dhaif, di sanadnya siapa tadi? Abu Hariz, dan dia dhaif. Kemudian datang dari, kalau tadi Abu Musa al-Asy'ari yang Abu Haris tadi, dan datang dari Abu Sa'id al-Khudri, dua ilah penyakit. Pertama siapa? Al-A'mas mudallis, dan yang kedua Atiyah ibnu Sa'ad al-Aufi dhaif dan mudallis. Dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan. Maka hadis yang kita berikan tadi, terutama tiga, tidak akan masuk kepada surga orang yang memutuskan hubungan, dan yang kedua orang yang mudminul khamr, pecinta khamr, air keras, dan yang ketiga orang-orang yang selalu berhubungan dengan dukun dan sihir, maka tidak akan masuk kepada surga. Maka sebelum kita tutup sudah adzan, maka kita tutup pelajaran kita dengan fihi masail. Al-ula al-hikmah fi khalqin nujum. Berapa hikmahnya? 3. Dan yang keempat hukumnya dilarang. Waradu ala man za'ama ghairu dzalik. Dan yang ketiga, dzikrul khilaf fi ta'allum al-manazil, dan khilafnya jelas siapa yang membolehkan, Imam Ahmad dan Ishaq, dan semuanya tidak membolehkan. Dan faedah yang keempat, al-wa'id fi man saddaqa bi syai'in minas sihr walau arafa annahu batil. Maka orang-orang yang mempunyai dukun dan selalu mempercayai ucapan dukun dan melaksanakan dari perbintangan yang berhubungan dengan ramalan-ramalan, maka itu masuk kepada perkara yang haram. Maka inilah yang bisa kita berikan dari permasalahan ilmu perbintangan, bahwa perbintangan Allah ciptakan 3 perkara. Pertama untuk melempar syaitan, kedua perhiasan di langit, dan yang ketiga untuk menjadikan arah posisi. Ini di barat, ini di timur, ada bintang timur, berarti ke sana timur. Itu bintang barat, arah barat ke sana, dan seterusnya. Maka ini boleh. Adapun mencari-cari perbintangan untuk ilmu sihir, maka ini adalah hukumnya haram dan masuk api neraka, penyebab masuk api neraka. Maka kita selesaikan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.